Berarti sekarang baqaun. Baqaun. Ya, jangan salah baca. Yang pertama wujudun. Wujudun atau dibaca wujud. Qidamun. Qidamun atau qidam. Baqa atau baqaun. Artinya kekal. Berarti Allah bersifat kekal. Ya. Kekal ini abadi. Kekal abadi. Maka mustahil atau tidak mungkin dihubungi adam. Dihubungi adam. Adam itu tidak ada. Mustahil dihubungi oleh tidak ada. Jadi Allah bersifat kekal. Semuanya kekal. Ya. Wujudnya kekal. Ya. Hidupnya Allah Ta'ala itu kekal. Tidak ada kesudahan. Maka dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya. Artinya kekal zat Tuhanmu. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Pertanyaannya, kebesaran milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah. Maka janganlah merasa besar. Janganlah merasa mulia. Karena kebesaran adalah milik Allah, kemuliaan juga adalah milik Allah. Dan Allah bersifat kekal. Maka kalau ditanya orang kita, Allah itu ada tidak? Kita jawab ada. Makalah dia bersifat wujud. Kalau dia itu ada, sejak kapan? Sejak kapan adanya? Kita jawab qidam. Adanya terdahulu. Kalau adanya terdahulu, sampai kapan? Jawabnya baqo. Kekal jawabnya. Kita ulang lagi. Allah ada tidak? Ada. Jawabnya wujud. Kapan adanya? Qidam. Terdahulu. Kalau dia terdahulu, sampai kapan? Baqo. Apa arti baqo? Kekal. Nah, sedangkan kita makhluk yang dijadikan oleh Allah, tiada satu pun yang kekal abadi, tidak ada. Yang hidup di alam dunia, tidak ada yang kekal abadi. Kita ini adalah memiliki kesudahan, atau kita ini berhubungan dengan kesudahan.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil dihubungi oleh kesudahan, mustahil dihubungi oleh tidak ada. Makanya kemarin pertanyaannya, kita ada nggak sekarang? Ada. Siapa yang mengadakan kita? Yang ada. Siapa yang mengadakan kita? Yang ada, yaitu Allah bersifat wujud. Jadi wujud kita ini diwujudkan oleh yang wujud. Wujud kita ini diwujudkan oleh yang wujud. Artinya wujud kita ini memiliki awal, memiliki permulaan. Dan wujud kita ini tidak kekal. Artinya sekarang adanya kita di alam dunia ini adalah menuju ketidakadaan. Kenapa? Karena kita tidak bersifat kekal. Makanya kalau kita lihat permulaan ayat yang kita baca ini tadi, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada itu akan fana. Semuanya akan binasa. Semua yang ada akan binasa. Bahkan diterangkan oleh ulama kita, kalau kami tidak khilaf, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika malaikat Ijrail yang tersisa, terakhir, dan tak kala Allah Ta'ala firmankan kepada malaikat Ijrail untuk mencabut nyawanya sendiri. Apa yang dikata? Maka dia mengatakan, lebih kurang, duhai, seandainya aku merasa seperti ini, pedihnya. Kenapa pedih? Karena ada rasa di dalam kematian. Maka aku tidak akan mau bertugas sebagai pencabut nyawa. Semuanya binasa, nggak ada yang nggak binasa, semua binasa. Makanya ulama kita mengatakan, tak kala engkau di alam kubur semuanya meninggalkan kamu, anakmu meninggalkan kamu, istrimu meninggalkan kamu, hartamu meninggalkan kamu. Siapa yang tidak meninggalkan kamu? Ulama kita bagi tahu, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi keselang alasir bahan selawat adalah, wahai muslimin muslimat kaghina geluh ni dunia mati gesudahna geluh ni dunia mati gesudahna. Artinya hidup kita tidak kekal. Nah, sekarang di antara kita meyakini nggak kita akan mati? Ada nggak persiapan? Jawab ini insya Allah. Insya Allah. Makanya ada ibarah man ya'rif bu'dat safari falyasta'id. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap.
Makanya oleh ulama kita, perjalanan kita sekarang ini kan insan ya. Siapa itu insan manusia. Perjalanannya kemana manusia ini? Perjalanannya menuju maut. Inilah perjalanan yang kita tempuh. Tiap hari kita semakin dekat dengan ketidakkekalan. Makanya mereka yang merasa tidak akan mati, ini keliru. Kenapa keliru? Yang tidak mati hanya Allah. Maka diceritakan oleh ulama kita dalam beberapa kitab tarikh, tak kala Nabi Muhammad meninggal. Tak kala Nabi Muhammad meninggal. Semua sahabat Nabi pada masa itu goncang. Jiwa mereka tergoncang karena meninggalnya Nabi. Sebagian mereka mengatakan Nabi tidak meninggal. Nabi hanya pergi bermunajat kepada Tuhannya, sebagaimana Nabi Musa pergi bermunajat kepada Tuhannya. Nabi tidak meninggal. Ada sahabat yang mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, potong lehernya. Semuanya menangis pada masa itu. Masjid Nabawi itu dirundung-rundung, di luar pun semua yang menangis. Menangis semuanya. Dak, dia cabalah dengan matoh kalau dibidik, jadi mah. Dak ada yang membidik. Maka naiklah salah satu sahabat, kalau kami enggak silap pada masa itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang juga merupakan adalah sahabat Nabi, yang juga adalah merupakan mertua Nabi. Naik ke atas mimbar. Pas naik ke atas mimbar, apa kata Sayyidina Umar? Man ya'bud Muhammad fa innahu qad mat. Man ya'bud Muhammad fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal. Wa man ya'budullah, siapa yang menyembah kepada Allah, fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah Allah, tiada mati dan hidup hayyun, hidup tiada mati. Artinya kekal. Barulah sahabat itu membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah hanya sebagai seorang rasul, utusan. Maka para sahabat baru sadar setelah mendengar ayat bahwasanya Nabi benar-benar sudah meninggal. Makanya kan pas kita, kapan itu kita baca itu? Pas kita membaca talqin ya, la ilaha illallah, yang ada hayyun daimun la yamutnya itu. Ada yang ingat? Bapak atau Ibu bacaannya? Hayyun daimun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hayyun, hidup, daim, selalu, la yamut, tiada mati, biyadihil khair, di tanganlah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita harus meyakini kepada Allah. Allah itu bersifat baqa. Ya. Jadi menampang itu kelihatan kembali ke alam gaib. Baka atau bako? Kembali ke alam baka apa kembali ke alam bako? Masalah istilah juga. Karena dialek ada enggak? Jawab kalau kata sebaka, lo sehingga tembako. Yang betul yang mana? Dia buat aku dua itu betul itu istilahnya pengucapnya min galaknya. Mungkin keliru. Dialek.
Kebacu kan? Maka patut bagi mukmin. Mukmin orang yang beriman, muqtaqid, meyakini bahwa ia ingat bahwa ia akan mati. Jadi begitu kita tahu Allah itu bersifat baqa, yaitu kekal, maka patut bagi kita, harus bagi kita ingat diri kita ini akan mati. Apa itu arti mati? Artinya kita tidak akan selamanya tinggal di atas perut bumi ini. Makanya sekarang contoh misal, makanya orang ulang tahun itu kadang-kadang keliru, banyak ulang tahun itu. Panjang umurnya katanya, panjang umurnya. Dari mana panjang umur? Seharusnya pendek umurnya. Sebentar lagi mati. Sebentar lagi mati. Kalau ada orang usianya 60 tahun sudah diambil 30 tahun. Sekarang usianya adalah 30 tahun. Berarti dia sudah menghabiskan jatah hidupnya 30 tahun. Sisanya berapa? 30 tahun lagi sisanya. Ketika orang sudah hidup 40 tahun, dari 60 berapa lagi sisa? 20. Ketika orang hidup sudah 50, umurnya 60, berapa lagi? 10. Ketika sudah hidup dia 59 tahun, umurnya 60, berapa lagi? Berarti sekarang usia kita berapa? Kalau saya pribadi, alhamdulillah, usia sudah hampir menginjak 36 atau 37 tahun. Berarti saya sudah menghabiskan umur saya 36 dan 37 tahun. Jahirnya umur itu bertambah. Hakikatnya berkurang. Contoh ini dari sini, perjalanan kita dari sini ke sana. Jalan dari sini ke sana, jalan kita ini. Bang Eda lah. Udah sampai sini kita berhenti. Di sinilah habisnya. Kita udah jalan sini. Berarti sudah setengah perjalanan. Berarti sudah setengah, tinggal sisa itu lagi. Makanya semua perjalanan manusia semuanya adalah menuju kubur. Semua perjalanan manusia menuju kubur. Artinya menuju mati. Makanya ibarah mengatakan, yang dipahamkan daripada makna hadis oleh ulama kita, perbanyak ingat kematian. Rasul katakan kepada sahabat, ya, innal quluba tasda, sesungguhnya hati itu berkarat. Kamal hadid idza asabahul ma, seperti besi apabila terkena air. Sesungguhnya hati itu berkarat apabila seperti besi. Jadi Nabi memisahkan hati ini berkarat seperti besi apabila terkena air. Jadi kalau besi itu berkarat terkena air, wa majila ya Rasulullah, apa dia pengkilap hati? Apa yang dapat menghilangkan apa namanya?
karatnya itu. Apa yang bisa menghilangkan karatnya itu? Sehingga besi ini kembali bersih dari karat. Maka diberikan ibarah adalah yang pertama adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Itu membuat hati menjadi bersih. Wa dzikrul maut, dan mengingat kematian. Kita dah kang alah dah baca Quran dah mengangkat pula waktu dah. Ikan king kang alas dah kemudian baca Quran, kang alah dah baca Quran wahai saudara, tak kala amin go mati. Nego mati warna baru maya baca Quran. Nego mati amin ni hari ya baca Quran. Jadi kita kalah dah baca Quran ni mai mati biar kita baru kita baca Quran. Kita timai mati bewan kita baru kita baca Quran. Padahal kata Nabi SAW, man qara al-Quran, isesi baca Al-Quran, wa amila bima fih, dan ni amal kena kai si dibaca dah. Isesi baca Quran, dan ni amal kena kai sini baca dah. Albisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka dipakaikan kepada dua orang tuanya. Siapa itu dua orang tuanya? Amina wana. Dipakaikan mahkota, yang mana mahkota itu lebih terang. Wa dawuhu ahsanu min dawi syams, cahaya mahkota itu lebih terang dari cahaya matahari. Kalau si anak yang masih tinggal di dunia mau membaca Al-Quran, lagi mau mengamalkan apa yang dia baca, lalu kedua orang tuanya mendapat mahkota. Jadi kita yang hadir di sini berkesempatan besar memberikan mahkota kepada ayah dan ibu kita, kalau kita mau membaca Al-Quran dan kalau kita mau mengamalkannya. Sayang tak kita mami itu? Ada kita sayang mami kita, bu. Tidak kita makin tinggi baca Quran. Dikan kita baca Quran. Mana mesti dia mati kan? Dia mesti dia mati aku ni buat Quran. Quran ni segala dah, semua belebu merah. Ambil Al-Quran yang ni gelai bergelana ni. Melepuh. Kadang ada kai gelana go, ni gelana ni. Yang pernah simpan. Oh, pernah simpati, go melepuh. Baru baca Quran. Wangis Begini yuk, tak kau nak mati memina. Berarti tidak sayang. Tidak sayang. Jadi kasih diterangkan oleh ulama kita, berbakti kepada kedua orang tua kapan dimulai? Tak kala kedua orang tua itu meninggal dunia, disitulah awal kita berbakti. Makanya ulama kita tidak membenarkan kepada kita, lagi selalu memberikan kepada kita agar selalu mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku wali daya dan kedua orang tuaku, amin hudwanku ya Allah. Warhamhuma, dan sayangilah ame dan uanku ya Allah, kama sebagaimana mereka itu keduanya, ame dan uanku ya Allah, rabbayani shaghira, menyayangi aku tak kala aku masih kecil. Sayang tak kita? Sayang tak kita sama orang tua?
Sayang. Jadi bagaimana cara kita sayang sama orang tua yang sudah meninggal? Membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini punya hak. Ada haknya. Apa hak Al-Quran ini? Dikhatamkan 2 kali dalam setahun. No, puneri. Di kaum ibu dah. Lagu dangdut tengok khatam ni do siare. Malah pokoknya di kaum ibu kasi bertanduk ni muka TV. Ngato Indosiar lagu dangdut mata bahan luan-luan ngatuk berita mata bahan. Rusuh lah semua kedai. Kopi malah kalau dikuasai ibu-ibu malah. Di sinetron khatam kaum ibu khatam. De kareh dah. De kayak gelana de gosip dah. Gosip cerita ikala dah. Go piga jus go ni. Piga jus go ni mencus-jus go. Cerita ikala Tapi Al-Quran tak pernah dikhatamkan. Kalau kita tak ingat mati. Yang pertama tadi yang membersihkan hati kan 2. Kasih bersih hati itu dah. Membuat kita sukun galakin. Kayak kita bersihkan hati. Engkau disuahkan Nabi yang membersihkan hati yang pertama membaca Al-Quran. Tes saja tes. Cuba kan tes macam Quran. Masuk buih-buih. Selembar beli suari. Buih suri selembar setengah lembar beli suari. Buai suri setengah halaman beli suari. Buai suri seayat beli suari. Buai suri dia kayak mana? Kami baca ke benih ayat. Bang Haji. Siap. Kami baca ke benih ayat tu. Dan yang kedua adalah zikrul maut, mengingat kematian. Orang yang selalu mengingat kematian, hatinya bersih dari karatan. Berapa kita ni? Berarti orang yang tidak ingat mati itu berkarat. Kalau dia pun kaya, kayanya itu berkarat. Karat. Karatan je mana ni? Kai ki karat cuma lah, karatan kai. Ceri cip ni mayo. Dia kalau bayar tak ingat mati dibayar ceri cip. Dia pejabat tak ingat mati pejabat ceri cip. Ceri cip pun itu. Karena sudah yakin tak kita Allah itu bersifat baqa? Yakin. Yakin tak kita akan mati? Yakin. Maka kita buat persiapan kepada mati. Kami ulang sekali hari. Sendah cuba tenggo gelana masing-masing si sedang geluh dah. Tenggo membayangkan magelah anak kita sehingga kita geluhi, sehingga kita biayai, sehingga kita rumah tanggakan, sehingga kita pegawaikan, sehingga kita sukseskan. Tenggo magelah bahwa bayangkan awalnya seandainya kita sebelum kita mati, isi bagi bayangkan kita daripada anak sehingga kita tenggo gelana. Ledak. Ledak kapan kita belit. Usana anak si kita pilahuna nemu nembayangkan kita, nemu dalankan fardu kifayah tu seandainya kita sebelum ini mati atau nanti. Tinggal harapan. Maka janganlah kita selalu bosan berdoa kepada Allah tentang anak kita. Karena anak kita itu, doa seorang ibu kepada anaknya adalah luar biasa makbulnya. Doakan saja, jangan ulang sempat malah ni akapan anak enggak boleh. Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tidak boleh berputus asa.
tetap ada asa, tetap ada harapan kalau anak kita itu bisa nanti menyolatkan kita. Dan cuba kita ingat-ingat tu sedah tenggo gelar tu. Seandainya kau mati sebelum ida kekira dapat kaster. Seandainya kita sebelum ida nadingkan dapat kaster. Ni apa kita? Kuning? Oh, kubur. Maksudnya meliang surga apa meliang neraka? Nanti itu kira baras dah. Dunia ini sifatnya kita cari. Dan dalam kita cari, malah yang dapat. Mati orang sendiri no. Mati tetap Ini kasih keterang kayu kita kaya ni. Lisik ke tiara. Lisik ke tiara. Itu mengaku tinggal. Dia tahu kesulitan. Ini kasih kita dah sudah sampai kepada sifat baqo, yaitu Allah bersifat kekal. Mustahil Allah itu dihubungi oleh tidak ada. Maka patut bagi kita, harus bagi kita, wajib bagi kita seorang mukmin yang memiliki keyakinan ingat bahwasannya dirinya akan mati. Itu mau pelajaran kita pada semua hidup. Ingat kita akan mati. Kenapa? Karena kita tidak bersifat kekal. Jadi dia bayak kita malah kekal, paham tak kita ni? Seandainya kita bayak tidak kekal. Seandainya kita pejabat tidak kekal. Seandainya kita jadi kalau biar susah tidak kekal. Adik kasih, kalau pernah kami sohkan ni anda diterangkan ni. Ni musibah tidak aku dapat dari anda. Ni anda pada kitab Jami'ul Jawami' ada, Jami'ul Musannifat ni anda diterangkan. Kai dia kata ulama kita ni anda mengibarahkan satu buah kaul. Dia tahu dah ini bagaimana. Dia kenin dah. Kenin akap diri ni kurang. Ni adi dah buh nak kenin miskin. Dia kenin anggap diri ni kurang, ni hadi medabuhna kenin miskin. Tetapi dia kenin anggap diri kenin bayak, ni atau cukup. Dia kenin anggap diri ni cukup, ni hadi medabuh bayak. Berarti apa? Berarti berpulang kepada rasa. Rasa. Sedang rasa diri kita rasa kai. Jangan sekali-sekali kita merasa sebagai Tuhan. Itu bukan